Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mengklasifikasikan hasil observasi kami tentang sejarah kemunduran peradaban Islam. Silakan bisa dibantu Fahmi. Perkenalkan saya Rudal Al-Farizi. Nama saya Arif Fajar Maulana. Baik, kita bahas Masa kemunduran Islam 1250 sampai 1500. Awal kemunduran peradaban Islam dimulai saat Baghdad yang merupakan ibu kota Bani Abbasiyah dan pusat peradaban Islam diserang dan dihancurkan oleh tentara Mongol pimpinan Hulagu Khan pada 1258. Tentara Mongol pimpin Hulagu Khan menyerang Baghdad setelah Khalifah Bani Abbasiyah saat itu Al-Mustasim menolak menyerah. Invasi yang dilakukan Hulagu Khan berlangsung brutal dan jadi pembantaian lebih dari 1 juta penduduk Baghdad. Tindakan brutal ini menghancurkan peradaban Islam baik secara fisik, psikis, sosial, politik, dan kultural. Jatuhnya Baghdad ke tangan bangsa Mongol bukan saja mengakhiri kekhalifahan Abbasiyah, tapi juga menjadi awal kemunduran peradaban Islam karena pusat keilmuan Islam telah hancur. Setelah menguasai Baghdad dan Persia, tentara Mongol kemudian bergerak ke Mesir untuk menaklukkan dinasti Mamluk dan Mamalik yang saat itu berkuasa. Namun usaha tentara Mongol gagal dan pertempuran di Ain Jalut terjadi pada 15 Ramadan atau 13 September 1260. Setelah itu, hingga 85 tahun kemudian, dunia Arab dikuasai oleh bangsa Mongol di bawah perintah dinasti Ikhan yang kehadiran semakin membawa hancuran dan kemunduran dunia Islam. Dinasti Ilkhan di masa suram peradaban Islam ada penguasa dinasti Hulagu Khan dan dinasti Islam yang memperhatikan ilmu pengetahuan, yaitu Mahmud Ghazan 1295 sampai 1305. Mahmud Ghazan adalah Raja Ilkhan yang pertama beragama Islam, sehingga membangun kembali peradaban Islam dan mendirikan beberapa perguruan tinggi untuk mazhab Syafi'i dan Hanafi. Selain itu, Mahmud Ghazan juga membangun perpustakaan, laboratorium penelitian, dan beberapa gedung umum lainnya. Meski demikian, dinasti Ilkhan pada akhirnya terpecah menjadi beberapa kerajaan kecil seperti kerajaan Jailar di Baghdad, kerajaan Salgari di Fars, dan kerajaan Muzaffari itu. Menjelang akhir abad ke-14, dinasti Ilkhan berada di bawah kekuasaan Timur Leng yang lebih kejam dari pendahulunya dan selalu melakukan penaklukan dengan pembantaian serta menghancurkan fasilitas Islam. Peradaban Islam Mesir dan Spanyol pada masa abad pertengahan Islam. Peradaban Islam di Mesir dikuasai oleh dinasti Mamluk yang mengalami kemajuan di berbagai bidang, mulai dari ekonomi, ilmu pengetahuan, budaya, filsafat, dan arsitektur. Perkembangan ilmu pengetahuan ini kemudian melahirkan beberapa ilmuwan besar seperti Ibnu Khaldun, Ibnu Khalikan, Ibnu Takhribardi, Nasir al-Din Aitusi, Abu al-Faraj, Abu Hasan Ali al-Nafis. Meskipun tercatat pernah menghancurkan tentara Mongol dan pasukan salib dinasti, ini akhirnya hancur. Sikap pemimpin dan gaya hidup yang royal serta tidak memperhatikan pada perkembangan kerajaan membuat dinasti Mamluk runtuh. Di Spanyol, peperangan terjadi antara dinasti-dinasti Islam dengan raja-raja Kristen. Ketika dinasti-dinasti Islam sibuk berseteru, raja-raja Kristen bersatu sehingga para penguasa Islam pun dikalahkan pada awal abad ke-17. Kejayaan Islam di Spanyol pun resmi berakhir. Faktor kemunduran peradaban Islam. Berikut ini faktor-faktor yang menyebabkan Islam mengalami kemunduran pada tahun 1250 sampai 1800. Kurangnya rasa tanggung jawab para pemimpin negara akan pentingnya menjaga wilayah kekuasaan yang luas. Persoalan penduduk yang heterogen menyulitkan penyatuan dalam negara, lemahnya sikap para pemimpin. Negara krisis ekonomi yang dialami oleh negara Islam, merosotnya moral para pemimpin yang berpengaruh pada kedaulatan negara. Tidak ada perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, konflik antara kerajaan Islam dan dengan Kristen. Sistem peralihan kekuasaan yang menimbulkan perselisihan antar umat Islam. Masa 3 kerajaan besar 1500 sampai 1800. Setelah masa kemunduran, umat Islam di wilayah lain masih berusaha bangkit.
Dibuktikan dengan keberadaan tiga dinasti besar yang dimaksud yaitu Turki Utsmani di Turki 1288 sampai 1924, dinasti Safawiyah di Persia 1501 sampai 1736, dan dinasti Mughal di India 1526 sampai 1857. Periode ini kerap disebut masa tiga kerajaan besar yang berdiri sebagai simbol kebangkitan peradaban Islam setelah runtuhnya Baghdad. Turki Utsmani bersama dengan Safawiyah dan Mughal menjadi pilar kebangkitan peradaban Islam. Meski demikian, eksistensi ketiganya tidak berlangsung lama, di mana Safawiyah dan Mughal terlebih dahulu runtuh pada abad ke-18. Tiga kerajaan besar tersebut runtuh akibat persoalan internal pemerintahan yang disebabkan merosotnya moral para pemimpinnya. Pada abad pertengahan, Islam bukan hanya mundur dalam segi kekuatan militer dan wilayah, tetapi juga dalam hal ilmu pengetahuan. Salah satu efek kemunduran Islam adalah stagnasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena itu, pada fase kemunduran tidak ada sosok cendekiawan dan ilmuwan muslim yang berhasil tampil mengagumkan, sebagaimana para pelapor kejayaan Islam di era klasik. Kemunduran Kerajaan Utsmani di Turki. Luasnya wilayah kekuasaan yang menyulitkan pengelolaan sementara sistem administrasi masih tidak beres. Kegagalan mengelola heterogenitas penduduk. Para penguasa yang lemah, merajalelanya budaya pungli dan suap kekeluargaan dan pemberontakan tentara Yenisari, merosotnya ekonomi. Terjadinya kemandekan, stagnasi dalam bidang ilmu dan teknologi. Kemunduran Kerajaan Safawi di Persia. Satu, konflik berkepanjangan dengan Kerajaan Utsmani. Dua, terjadi degradasi moral pada sebagian para pemimpin Kerajaan Safawi. Tiga, ketidakadilan dalam menyikapi perbedaan. Pasukan militer yang tidak profesional. Kemunduran Kerajaan Mughal di India. Satu, terjadinya stagnasi atau kemandekan dalam pembinaan kekuatan militer. Dua, kemerosotan moral dan hidup mewah. Tiga, arogansi sebagai penguasa dalam upaya mewujudkan ide-idenya. Empat, lemahnya para pemimpin. Manfaat mempelajari kemunduran peradaban Islam di dunia. Satu, menyadari akan pentingnya meningkatkan profesionalisasi dalam bidang yang kita geluti. Dua, menyadari pentingnya ilmu pengetahuan dan teknologi adalah kebutuhan asasi dalam kehidupan. Tiga, membuka, memiliki narkotika, menjalani kehidupan malam bermewah-mewahan, dan seterusnya adalah bentuk kerusakan moral yang harus dijauhi. Sesi tanya jawab dimulai. Tentara Mongol gagal pertempuran di Ain Jalut yang terjadi pada tanggal Pada 15 Ramadan atau 13 September 1260. Masa tiga kerajaan besar apa saja? Turki Utsmani di Turki tahun 1288 sampai 1924. Dinasti Safawiyah di Persia tahun 1521 sampai 1736, dan dinasti Mughal di India 1524 sampai 1857. Udah. Manfaat belajar kemunduran peradaban Islam. Manfaat mempelajari kemunduran peradaban Islam di dunia adalah menyadari akan pentingnya meningkatkan profesionalisasi dalam bidang kita geluti, menyadari pentingnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Terus proses moral yang harus dijauhi, kayak membuka, mengonsumsi narkotika, menjalani kehidupan malam bermewah-mewahan. Sekian dari Bapak kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.